Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsun Arif dari Forum News Network. Kali ini saya akan kembali mengajak Anda untuk mencermati peristiwa yang terjadi di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Ini saya mengajak Anda untuk mulai mengamati aksi daripada elit politik kita, terutama para pemimpin daerah, melakukan manuver karena menyusul aksi kekerasan dilakukan oleh polisi terhadap warga Wadas, dan ini kan menimbulkan kehebohan yang luar biasa dan ini menarik perhatian media massa internasional. Nah, kelihatannya ini soal kekerasan terhadap warga ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah mulai buang badan nih, kalau orang Medan menyebutnya begitu. Dia menyatakan bahwa evaluasi aksi represif kepada warga ini diserahkan sepenuhnya kepada Kapolda Jawa Tengah, yakni Irjen Pol Ahmad Lutfi. Seperti kita ketahui, pekan lalu ratusan personil polisi mendatangi Wadas dan juga kemudian menangkap puluhan warga. Soal inilah yang kemudian menimbulkan kehebohan, bahkan kemudian Menko Polhukam Mahfud MD melakukan koordinasi lengkap, dan pada waktu itu kesimpulan dari Mahfud MD adalah apa yang terjadi di Wadas itu tidak seperti yang digambarkan oleh media, aman damai. Tapi belakangan kelihatannya Mahfud MD harus menarik pernyataannya karena berdasarkan fakta-fakta yang ada dan juga hasil temuan misalnya dari KSP, juga temuan dari sejumlah komisi di DPR yang turun langsung ke Wadas mengungkapkan hal yang sebaliknya. Tolong. Diam. Iya. Nanti bicara di sana ya. Oke. Diam ya. Bukan aja, enggak usah. Tangannya sudah mana? Kamu bilang diam lah. Tolong, jangan ngapa-ngapain. Tolong. Menurut Ganjar sebenarnya tidak boleh terjadi aksi kekerasan terhadap warga semacam itu, karena menurut dia sebelum kejadian itu telah disepakati tidak ada kekerasan terhadap warga. Jadi mereka hanya datang untuk mengawal pengukuran, itu yang disampaikan oleh Ganjar. Jadi sekarang kami serahkan ke Kapolda, monggo dievaluasi karena desain awal kami sepakat tidak ada kekerasan. Ini kata Ganjar kemarin ya. Ganjar mempersilahkan Kapolda mengevaluasi penerjunan ratusan anggotanya ke Wadas. Jadi monggo Kapolda melakukan evaluasi sendiri, sehingga nanti secara institusional kami bisa memberikan dukungan dengan baik, ujar Ganjar. Ganjar menyatakan dia telah membuktikan masyarakat Wadas itu bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Kemarin misalnya kan hari Ahad ya, berarti 2 hari yang lalu, Ganjar kembali ke Wadas dan bertemu dengan warga. Nah, kata dia itu intinya itu cara pendekatannya harus smooth, tidak boleh ada kekerasan kecuali ada ancaman, ujar dia. Ini Ganjar benar, memang Ganjar akhirnya tanggal 13 Februari lalu, Februari, dia akhirnya bertemu dengan kelompok penentang. Setelah sebelumnya kan dia tanggal 9 ya kalau tidak salah saya, dia sempat datang juga ke Wadas, tapi dia hanya bertemu dengan kelompok yang mendukung. Nah, soal itulah yang banyak dipersoalkan, mengapa dia justru malah ketemu kelompok pendukung. Nah, sekarang dia bertemu dengan para kelompok penentang. Dan dasarnya mereka tetap pada sikap untuk menolak adanya penambangan batu andesit di Desa Wadas.
Alhamdulillah. Ini kalau lajengan terus banjir. Kula jenguk wae dhewe mboten nggih kula tak mriki. Alhamdulillah. Siang niki saged pinanggih panjenengan. Pak Ganjar ngerti iso ngombe banyune Wadas. Ben iso ngrasake kita iku tak turun iso mriki. Asal Bu. Dadi kok ceritane kaya ngene to. Dadi kula iso ngombe banyune iso ambekan karo hawane mriki kali panjenengan saged ngertos. Mbok nggih niku terus beres. Nah, jenengan melakukan yang sinyal cek dengan yang masalah opo. Wadah Purworejo, cek nggih. Nggih, pun wis niku sinyal niki perpet-perpet dari niki Pak Lowo ya telepon niki. Karena itu insyaallah ini kondisi bocor, insyaallah kondisi. Niku lho nggih jenengan video kerunane. Kalau konsep pokoknya begini ini aman. Rasio ke kaki ini sosok belum cocok yang merasa agak bentuk-bentukan. Terus mengenal. Mengenal kan dia juga. Cocok. Setelah pertemuan dengan Ganjar, warga menyerahkan berbagai hasil bumi dari Wadas. Salah satunya itu durian Wadas yang diklaim katanya paling enak sedunia. Ini sebagai penggemar durian saya jadi ngiler juga dan pengen mencicip ini. Seperti apa sih enaknya durian dari Wadas ini? Nah, tapi saya tahu ini maksudnya melalui pemberian oleh-oleh itu, warga secara tersirat menyampaikan pesan kepada Ganjar bahwa warga Wadas itu selama ini itu cukup hidupnya cukup makmur, jangan diusik dengan adanya batu, ada penambangan batu, apalagi kemudian diiming-imingi dengan ganti rugi, karena menurut mereka sudah cukup makmur. Jangan dirusak oleh tambang baru yang izinnya diberikan oleh Ganjar. Kami gerakan masyarakat, peduli alam desa Wadas. Sedunia. Dari ini masa yang paling enak sedunia. Ya betul Pak. Aduh, matur nuwun. Sekedar kenang-kenangan ini sebagian kecil saja Pak dari hasil bumi desa kami. Pernyataan Ganjar yang menyerahkan sepenuhnya evaluasi tindak kekerasan oleh aparat kepolisian kepada Kapolda dan menyatakan bahwa warga Wadas bisa diajak berdiskusi, diajak ya berdialog ini secara tidak langsung kan dia melemparkan kesalahan sepenuhnya kepada Kapolda. Kan tadi dia menyebutkan bahwa sejak awal disepakati bahwa tidak akan ada tindak kekerasan, dan kemudian dia menambahkan lagi bahwa warga Wadas itu bisa diajak berdialog, berdiskusi. Statement semacam ini sesungguhnya nggak elok ya, sebab berbagai huru-hara di Wadas ini sesungguhnya tidak bisa lepas dari kebijakan Ganjar sebagai gubernur. Benar bahwa polisi terbukti beberapa kali mengambil pendekatan represif terhadap penolakan warga. Namun hal itu tidak akan terjadi bila Ganjar sebagai gubernur tidak menetapkan Wadas sebagai tambang batu andesit untuk mensuplai kebutuhan material dari bendungan Bener. Tokoh NU yang sejak awal mendampingi warga Wadas, yakni Imam Aziz, itu justru melihat Ganjar ini melakukan manipulasi dan melakukan kebohongan. Setidak-tidaknya ada 3 yang dia sampaikan. Ini saya baca dari media resmi dari NU, yakni NU online ya. Pertama, sebenarnya ketika dilakukan sosialisasi dan konsultasi publik itu warga sudah sejak awal menolak rencana untuk penambangan dari batu andesit di Wadas ini. Nah, berdasarkan ketentuan undang-undang ini yang disebutkan oleh Kiai Imam, bila warga menolak maka itu harus dilakukan konsultasi ulang, dan itu tidak dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan juga Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak ini yang menjadi penanggung jawab untuk pembangunan dari waduk di Bener ini. Yang terjadi justru Gubernur Jawa Tengah itu
secara melawan hukum dan manipulatif kemudian menerbitkan izin penetapan lokasi bendungan bener. Ini ketika mereka warga menolak juga mereka justru malah terus kekeh melanjutkan penetapan izin lokasi dari Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit tadi. Yang kedua ini yang disorot oleh Imam Aziz adalah fakta bahwa ini AMDAL-nya ini nggak benar ini. Kenapa? Karena disebutkan bahwa mayoritas warga itu menerima ini. Jadi berdasarkan AMDAL-nya disebutkan di dokumen AMDAL disebutkan ada terhadap rencana penambangan itu disebutkan bahwa 86,05% masyarakat itu dianggap bersedia apabila lahannya dijadikan lokasi tambang. Sisanya tidak bersedia itu hanya 0%, yang tidak menjawab 4,65% dan yang belum dapat menjawab 9,3%. Padahal faktanya kata Imam Aziz seluruh masyarakat seluruh warga di Wadas itu menolak rencana penambangan itu. Yang ketiga, nah ini yang saya kira cukup serius ya, ini tadi tuh Wadas itu dalam izin penetapan lokasinya itu atau IPL-nya itu jadi satu paket dengan bendungan bener. Pada lokasi dua wilayah ini sangat jauh berbeda, jaraknya sekitar 10 sampai 12 km gitu. Nah, karena inilah yang disebut oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Desmond J. Mahesa yang melakukan kunjungan ke sana, ini disebutnya sebagai penyelundupan hukum. Sebab proyek bendungan bener itu masuk proyek strategis nasional. Tetapi soal IPL ini, soal nggak bisa disatukan dengan Wadas, karena Wadas itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ini adalah proyek pendukung, jadi ini harus ada izin usaha pertambangan. Dua izin yang berbeda, tapi ini dijadikan satu oleh Ganjar Pranowo. Dari penjelasan Kiai Imam Aziz tadi jelas karut marut di Wadas ini bersumber dari kebijakan gubernur. Tentu saja kalau kemudian muncul ekses di lapangan, Ganjar nggak bisa buang badan begitu saja. Dan kemudian dia menyerahkan, silahkan Pak Kapolda untuk melakukan evaluasi secara internal, nanti kami secara institusional akan mendukung. Ini kan apa sebenarnya nih jadi Kapolda Jawa Tengah ini. Sumber utamanya kekacauan tadi kan adalah kebijakan dia sebagai kepala daerah. Wajar kalau saat ini banyak pihak yang bertanya-tanya, ada kepentingan apa sih Ganjar kok tetap ngotot memaksakan penambangan di Wadas dengan berbagai cara? ini di media sosial, di media massa nasional juga mulai muncul berbagai spekulasi siapa sebenarnya yang punya kepentingan terhadap penambangan di Wadas ini. Kenapa kemudian kok Ganjar sangat ngotot? Benarkah ada kepentingan bisnis besar di balik semua itu? Sebab mengacu pada beberapa data, potensi batu andesit di Wadas ini sangat besar. Ini kalau hanya untuk bendungan bener aja itu jauh sudah melimpah nih, jumlahnya berlebih-lebih. Jadi sangat menggiurkan bagi kepentingan pemilik modal yang punya akses dengan kekuasaan. Jadi mereka bisa terus melakukan penambangan batu andesit ini, tidak hanya berhenti sampai pada supply material untuk bendungan bener, tapi ini masih bisa berlanjut. Ini jadi bisnis yang sangat menggiurkan. Jadi siapa sebenarnya yang berada di balik kepentingan ini semua? Kalau Anda baca di media sosial macam-macam, ini sebagai reaksi karena tudingan dari buzzer yang menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab adalah Bupati Purworejo yang kebetulan adalah kader Demokrat, makanya kemudian Demokrat melakukan pembelaan. Bahkan kemudian Andi Arief, salah satu pimpinan di Partai Demokrat justru mempertanyakan apakah Hasto, sekjen dari DPP PDIP, punya kepentingan di bisnis batu andesit ini. Karena ini kalau sudah saling menyerang itu ya kita sudah jadi macam-macam infonya. Tetapi semua itu tentu saja perlu ditelusuri, perlu dicek validitasnya apakah itu hanya sekedar tuduhan biasa atau sebenarnya itu tuduhan yang punya dasar. Jadi saya kira yang sekali lagi kita perlu garis bawahi bahwa setiap kali ada pembangunan semacam ini selalu ada moral hazard, ada kepentingan yang menunggangi, kepentingan bisnis besar yang kemudian merugikan rakyat. Dalam hal ini adalah warga Wadas. Saya Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.